dibaca ba'du kok gak amma ba'di, kok gak amma ba'da? Ini ada alasannya. Kalau kita baca amma ba'du atau di sini wa ba'du dimabnikan dhammah du limadmunil idhofah karena menyimpan mudhof ilaih. Ay wa ba'da ma taqaddama minal basmalah walhamdalah wassolawat. Kalimat itu semua dihilangkan, cukup dengan dalnya dibaca dhamma wa ba'du. Ini kalau bukan bahasa Arab nggak ada seperti ini. Ini namanya ilmu ma'ani. Bolehkah kita baca ba'da? Boleh. Kalau kita baca ba'da harus ada dhamir setelahnya, dinasabkan menjadi dzaraf, amma ba'dahu, diwakafkan amma ba'da. Itu alasannya. Lah setelah amma kalimat berikutnya harus ada fa'nya. Dalam kaidah gramatika bahasa Arab Ibnu Malik mengatakan amma kamah ma yaku min syai'in wafa litil wiha wujuban ulifa. Makanya wa ba'du fa'lam, ada fa'nya. Amma ba'du fala haula. Tidak boleh amma ba'du la haula. Secara teks gramatika bahasa Arab keliru itu. Yang benar ketika ada amma ba'du harus ada fa. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala. Amma ba'du fahadhihi. Itu cara menyusun bahasa Arab yang benar seperti itu. Tapi kadang-kadang orang Arab pun tidak tahu seperti ini. Bahkan justru yang pandai gramatika bahasa Arab itu bukan orang Arab. Orang Andalusia, orang Spanyol, bukan orang Arab. Kiai Jazuli Usman, orang Kediri Pelosok. Ya, Kiai Mas Khairul Anam, orang Drosmo. Wabaktu baru setelah itu fa'lam maka ketahuilah. Ketahuilah. Apa artinya fa'lam ini? I'lam, ilmu adalah idraku syai' bihaqiqatihi, mengetahui sesuatu secara benar. Itu namanya ilmu. Fa'lam maka ketahuilah, mengetahui sesuatu secara benar. Berarti ada orang yang mengetahui dengan cara tidak benar. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Apa yang harus kita ketahui secara benar? Biwujubil ma'rifah, tentang hal yang wajib kita ketahui. Berarti kalau kita tidak mengetahui, berdosa. Makanya ilmu tauhid itu tidak seperti fikih. Kalau fikih kita tidak tahu, boleh cukup dengan taklid. Kita wudhu, mengusap, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Kira-kira tahu dalilnya enggak? Enggak tahu. Qurannya seperti apa, hadisnya seperti apa, enggak tahu, enggak jadi masalah. Karena kita tidak wajib mengetahui dalilnya. Cukup dengan taklid, mengikuti saja cukup. Saya wudhu ikut kiai, cukup. Kiainya ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, dan seterusnya mengikuti mazhab Syafi'i, mengikuti mazhab Hanafi, mengikuti mazhab Hambali, mengikuti mazhab Maliki, boleh. Karena itu fikih, tata cara menjalankan perintah Allah. Tapi kalau keyakinan kita tidak boleh ikut-ikutan. Imanul muqallid maskukun fi. Imannya orang yang ikut-ikutan masih diragukan, belum sempurna. Sehingga nanti di akhirat kalau iman kita ikut-ikutan ya bisa jadi kita 50-50 loh. Bisa surga, bisa neraka. Sampean yakin Allah wujud, tahu dalilnya enggak? Baik secara logika maupun secara nakli. Qurannya apa? Apa saja sifat Allah yang wajib? Apa saja sifat Allah yang muhal? Ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah, ada sifat salbiyah. Keempat sifat ini secara global, kira-kira kita tahu enggak? Apa itu sifat nafsiyah? Apa itu sifat ma'ani? Apa itu sifat maknawiyah? Apa itu sifat salbiyah? Makanya belajar ilmu ini hukumnya wajib.
agar supaya keimanan kita kuat, tidak mudah tergoyangkan oleh siapapun. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Apa yang wajib kita ketahui? Min wajibin, sesuatu yang wajib lillahi bagi Allah, isrina sifatan, terdapat 20 sifat wajib. Apa itu? Allah wujud, qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini sebagai orang yang beriman wajib hafal ini. Makanya hal-hal yang seperti ini akhir-akhir zaman ini jarang diajarkan. Anak SMA ditanyakan tidak tahu, padahal dia mengaku beriman, ya, mengaku orang Islam, tapi kalau tidak tahu iman cara apa, oh tidak tahu. Makanya wajib ini belajar. Maujudun, fallahu maujudun. Maujudun artinya wujud, ada. Qadimun, apa? Dahulu. Bakin, kekal. Mukhalifun lil khalqi, tidak sama dengan ciptaannya, bil itlaqi, secara mutlak. Ini harus diartikan satu persatu, tidak apa-apa ya. Fallahu, Tuhan kita Allah. Allah, kita baca bersama-sama. Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Fallahu maujudun. Karena begini, seperti yang saya katakan tadi, ada 4 secara global sifat Allah itu. Yang pertama nafsiyah. Nafsiyah itu cuma satu, yaitu wujud. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Salbiyah. Apa itu salbiyah? Salbiyah itu artinya menolak Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kebalikannya. Dan sifat salbiyah ini ada 5: qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Artinya Allah tidak bersifatan selain daripada atau kebalikan daripada sifat ini. Sifat nafsiyah ada 1, yaitu apa? Wujud. Sifat salbiyah ada 5. Apa saja? Kita baca sama-sama. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Yang ketiga namanya ma'ani. Ma'ani ini sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama adalah kudrat, Allah maha kuasa. Yang kedua iradat, Allah maha berkehendak. Nomor 3 adalah ilmu, Allah maha tahu. Yang keempat hayat, Allah maha hidup. Yang kelima sam'u, Allah maha mendengar. Yang keenam basar, Allah maha melihat. Yang ketujuh kalam, Allah maha berfirman. Kemudian yang keempat maknawiyah. Karena Allah maha mendengar, maka Allah akan mendengarkan apa saja, sesuatu yang bisa didengar maupun sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia. Makanya sifat ma'ani itu, sifat ma'ani, ya kan, sifat ma'ani, ya,
Kalau tadi sifat ma'ani itu ada 7, maknawiyahnya pun ada 7. Kalau kudrat berarti qadiron, kalau iradat berarti muridan, kalau ilmu berarti aliman, kalau hayat berarti hayyan, kalau sama berarti samian, kalau basor berarti basiron, kalau kalam berarti mutakalliman. Kita ulangi, Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Di sini pertama disebutkan wujud, maujud, wujud. Ya. Kenapa diawali dengan wujud? Karena wujud itu sifat Allah yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena wujud itu merupakan asal, pokok. Semuanya itu tidak akan pernah ada kalau tidak wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada. Wujud itu ibaratnya itu pangkalnya, sifat-sifat yang lain adalah rantingnya, sehingga Allah wajib wujudnya. Dan mokhal Allah tidak wajib, mokhal Allah tidak wujud. Apa dalilnya Allah itu wujud? Adanya makhluk, adanya alam semesta ini menunjukkan adanya yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah. Makanya ketika ada orang mengatakan orang Islam itu bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, padahal bersaksi itu kan harus melihat. Kira-kira sampean bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bisa melihat Allah enggak? Melihat itu tidak harus dengan mata, karena banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan mata. Contoh, angin saja bisa nggak dilihat dengan mata? Apa berarti kalau tidak bisa dilihat mata tidak ada? Kira-kira angin ada nggak? Bentuknya macam apa angin? Warnanya angin kayak apa? Mungkin bunyinya, mungkin baunya. Ini tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi jelas angin itu ada. Akal normal tidak akan pernah mengatakan angin tidak ada. Karena apa? Buktinya ada. Lah ini ISIS berarti kan ada angin. Loh, kamu kentut ya? Kok tahu? Gak ada warnanya. Bau. Masuk angin, ya kan? Ya, angin. Begitu pula mata kita tidak mampu untuk melihat zatnya Allah. Jangankan melihat Allah, melihat matahari, salah satu ciptaan Allah saja, mata kita tidak mampu. Tapi tanda-tanda wujudnya Allah itu ada. Lautan terbentang begitu luas, siapa yang bikin? Pak Jokowi ya Pak? Langit begitu luas tanpa adanya apa? Tiang sama sekali, siapa yang bikin? Departemen? Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja dalam tubuh kita bisa berbicara, bisa melihat, dan bisa bermacam-macam karena adanya roh. Kita tahu roh itu ada. Yakin tidak kalau roh itu ada? Tapi letaknya di mana roh itu? Tapi kita bisa tahu orang ini memiliki roh ketika dia masih hidup. Ketika rohnya dicabut, kita bisa lihat rohnya. Padahal kita yakin kalau roh itu ada. La ilaha illallah. Kemudian sifat wujud itu
dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Dalilnya kalau Allah itu wajib wujudnya, Allah itu wajib adanya. Artinya kalau tidak ada, akal tidak menerima. Tidak mungkin alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang mengadakan, itu tidak mungkin. Sehingga ya wajib Allah itu wujud. Karena